Pemirsa Intens Investigasi. Mengutip sebuah pepatah, ibarat nasi sudah menjadi bubur. Pepatah itulah yang agaknya tepat untuk menggambarkan apa yang tengah dihadapi Loli beberapa waktu belakangan ini. Ya, diketahui masih terlibat perang dingin dengan sang ibunda. Sampai detik ini, Loli pun kembali harus dihadapkan pada nelangsa yang seolah bersaut-sautan pada saat kisah asmaranya dengan pria yang paling disayanginya, Fadel Bajide, akhirnya kandas. Tim Intens Investigasi mencoba untuk menghimpun beberapa fakta tentang nasib buruk Loli. Yang kabarnya, kini Loli pun harus hidup sebatang kara setelah tidak lagi bisa kembali ke kediaman sang bunda dan juga ditinggalkan oleh sang kekasih pasca kisah cintanya kandas. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Menghebohkan publik setelah Fadel Bajide dalam akun media sosialnya menuliskan kabar perihal kandasnya hubungannya dengan sang kekasih Loli. Fadel pun agaknya memilih untuk mundur setelah kisah cintanya jalan di tempat. Setelah sampai detik ini tidak ada sedikit pun restu yang diberikan ibunda Loli untuk hubungannya dengan sang anak. Ya, menuliskan kalimat tersebut disertai dengan permohonannya untuk tidak dikait-kaitkan lagi dengan anak tertua dari Nikita Mirzani tersebut. Kabar kandasnya hubungan sang anak diam-diam ternyata juga sudah sampai ke telinga Nikita yang agaknya masih menutup pintu komunikasinya dengan sang anak dan tidak mau lagi membicarakan hal apapun tentangnya. Meskipun sebagai anak, Loli agaknya kini sudah menunjukkan perubahannya, di mana ia pun sudah mengenakan hijab, tapi tidak ada perubahan sikap apapun dari Nikita mengenai hal tersebut. Nggak tahu. Oh gitu. Nggak tahu. Nggak ada waktu. Kalau mau ngobrol sama orang ya pasti udah sampai rumah udah malam. Sekarang ini aja nanti kan mau ke lokasi syuting lagi. Tapi kalau dia berusaha mengontak Kaniki jawab. Ya kalau mau mengontek ya ngontek aja silahkan gitu. Kalau enggak ya juga nggak ada masalah. Udah kalau gua itu orangnya lebih mengikhlaskan apapun itu gitu kan. Kalau memang ini sudah takdirnya dari Tuhan ya sudah. Kalau memang gimana ya nanti lihat ke depannya gitu. Kita kan kalau hidup bukan melihat ke belakang tapi melihat ke depan. Kalau yang dipikirin masalah itu terus, gua nggak maju-maju dong. Gua kan bukan netizen yang mantengin masalah gitu. Ya, sedikit menengok ke belakang, memang sikap yang diperlihatkan Nikita Mirzani kini agaknya sebagai bentuk dari kemarahannya yang sudah memuncak dengan semua hal yang telah terjadi ke belakang. Melakukan segala cara termasuk diantaranya mengirimkan sang buah hati ke sekolah internasional yang berlokasi di London. Tapi, apa yang didapatkan Nikita seolah bertolak belakang dengan apa yang didapatinya sekarang. Setiap orang tua itu punya peraturan dan cara mendidik anak-anak tuh berbeda-beda. Kalau kalian hidup di zaman 90-an, gesper melayang, sapu lidi melayang, sapu lantai melayang ke kepala, ke pinggang, ke kaki itu udah biasa. Nggak tiba-tiba gue benci sama lo gitu. Ngapain sih gue harus lahir dari rahim lo gitu. Nggak ada anak-anak yang tahun 90-an ngomong begitu termasuk gue gitu kan. Gue dulu pun cara mendidik bokap karena gue cewek satu-satunya dari 4 bersaudara kan gue nomor 2, yang lain cowok semua. Bokap juga lebih keras ke anak perempuan. Kenapa? Karena dia mau memprotek anaknya supaya ya kalau bisa jangan kenapa-napa deh gitu kan. Makanya didikan anak perempuan dengan didikan anak laki-laki itu jauh berbeda. Cuman kalau anak zaman sekarang diomelin dikit aja marah. Mimi nggak sayang sama aku gitu kan. Dipukul juga enggak, padahal cuma bilang masuk ke kamar nggak belajar gitu kan. Mungkin nadanya lebih tinggi tapi menurut mereka itu adalah
omongan kebencian gitu atau bagaimana, nggak ngerti gua. Saya menyesal dilahirkan, padahal dia tidak tahu, dia itu kan membangkang saya tuh dari usia 13 tahun. Dia tidak flashback dari usia baru dilahirkan sampai 12 tahun dia masih diberikan kasih sayang. Apa ya gimana ya, setiap perempuan, setiap ibu perempuan pasti pengen memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya gitu. Nggak mungkin lah gua kayak gini misalkan, ya kali anak gua mau kayak gitu juga, enggak lah. Mana ada ibu yang mau ngejerumusin anaknya, itu nggak ada. Makanya kenapa gue tuh cari uang, susah payah, malam jadi pagi, pagi jadi malam buat gue tuh. Semua itu kan gue perjuangkan untuk anak-anak gue kelak, supaya nanti mereka mendapatkan kehidupan yang layak, pendidikan yang tinggi, bisa membanggakan orang tuanya gitu kan, sekelilingnya, keluarganya, itu aja sih. Cuman ya itu dia, kalau karena sudah terkontaminasi dengan hal-hal buruk, ya gue mau apa sekarang, ya udah. Tentu masih segar dalam ingatan bagaimana kebahagiaan yang mengiringi raut wajah Loli saat sang kekasih menjemputnya di bandara pada saat itu. Menghabiskan hari-hari bahagianya dengan terus bersama sang kekasih, bahkan saat kabar miring mulai menghampirinya. Semuanya pun seolah tinggal kenangan pasca Fadel mundur dari kehidupannya. Loli pun dituding hidup sebatang kara dengan menumpang sebuah apartemen murah di kawasan Jakarta Selatan dan menggantungkan hidupnya dari iklan-iklan di media sosial yang didapatkannya. Gue penjaganya Loli, jadi harus pada merinding kalau ngeliat gue. Oh gitu. Penjaga apa emang? Penjaga ini hati. Oh iya, aku habis dibeliin sepatu sama Fadel. Mau lihat gak? Bacot ya. Enggak, aku tinggal sendiri di apartemen. Tapi kalau Loli legowo nggak sih sampai sekarang, ya udah jalanin aja yang ada. Ya dijalanin aja, karena mungkin ini emang udah jalan takdir aku, ya emang harus disyukurin aja, nggak perlu dipusingin sih, nggak mau ambil pusing, ambil aja positifnya. Kalau cara aku bertahan hidup, 1 tahun aku di UK hidup kan sampai sekarang, ya berarti ya aku bisa bertahan hidup walaupun tanpa biaya ibu aku atau sama dia, ya bisa hidup kok. Kalau live TikTok itu udah jarang ya, kalau untuk live TikTok, karena males juga, karena kan dibilangnya cari uang itu dari live TikTok, padahal kan enggak ya, karena aku dapat kerjaan itu kan dari ya mau dipanggil ke stasiun TV, podcast dan lain-lainnya. Ya, memang agaknya hadirnya Fadel dalam kehidupan Loli membuat Nikita semakin kesal. Apalagi dengan kabar miring yang konon diketahui Nikita terkait sosok keluarga kekasih anaknya tersebut. Dalam siaran langsungnya di media sosial, Nikita pun sempat mengklarifikasi hal tersebut dan secara tegas juga melarang Loli untuk berdekatan dengan kekasihnya tersebut. Lantas, adakah putusnya Loli kali ini membuat Nikita pun bisa membuka pintu maafnya untuk sang putri? Kalian tahu, yang merekomendasikan adalah karena ternyata katanya masih saudaraan. Soalnya saya pernah tanya dan saya pernah cari tahu, ya, dan si keluarga ini yang di UK ini juga bilang bahwa masih saudaraan. Keluarga Roh, ya. Jadi lalu kalau memang dia bilang katanya anak ini harus dijaga, si perempuan ini jaga, nasi sudah jadi rengginang, ya. Sudah setahun kalian membuat, bukan itu anak perempuan saja, tapi si serta satu keluarga juga sudah membuat 1 tahun ini membuat satu, pendidikannya si anak perempuan ini hancur. Kedua, setiap anak perempuan ini dapat uang dari TikTok hasil gift itu diberikan ke dan keluarganya. Jadi kalian jangan terkecoh ya. Semua yang keluar dari mulutnya si keluarga Rong di kontennya si Denny itu adalah kebohongan yang hakiki. Kenapa gue sampai sebenci dan akhirnya gue tidak mau lagi untuk disangkut pautkan, dan bahkan gue rela dan ikhlas untuk menghapus dan mencoret namanya dari keluarga saya berserta hak ahli waris karena itu, ya, karena selama 1 tahun ini
itu anak perempuan bener-bener di brainwash selain sama mantan saya, juga sama si keluarga dan si tukang si ini. Di balik kemarahan Nikita yang agaknya belum bisa terselesaikan sampai sekarang, permasalahan ini pun tentu tidak lain dan tidak bukan diperparah karena Nikita menghapus Loli dari kartu keluarganya dan juga ahli waris. Seperti apa kejadian naas yang membuat Loli seolah sengaja ditelantarkan oleh ibu kandungnya sendiri tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Ya, jika ditarik lebih jauh, hubungan di antara Loli dengan sang bunda memang semakin pelik pasca Nikita menghapus Loli dari kartu keluarga dan ahli warisnya. Dalam unggahan yang diunggah oleh Nikita, ia pun menampilkan secari kertas putih tertulis 3 nama buah hatinya termasuk Loli. Dalam secari kertas yang menampilkan presentase angka berbeda-beda tersebut, selanjutnya nama Loli pun hilang. Sedangkan presentase angka dari 2 adiknya justru meningkat. Lebih parahnya lagi, bukti keseriusan Nikita Mirzani untuk menghapus Loli sebagai anak kandungnya, juga dengan cara mengganti bio akun media sosial anaknya. Askar Rakila Mawardi menjadi I'm the first son of Nikita Mirzani Mawardi _1722 atau jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah anak pertama dari Nikita Mirzani. Just for your information ya, kalau kalian kasihan sama seseorang, jangan cuma diketik. Kalian ambil, ya kalian rawat. Jangan cuma bilang kasihan ini, kasihan si A, kasihan si B. Jangan. Kalau kamu kasihan, ya jangan cuma diketik. Ambil, urusin, bantuin. Gak ada hubungan sama sekali. Masih kontak? Ya kan saya di blok. Itu udah ada kontak sama sekali kan? Gak ada. Untuk pantaunya gimana? Yang apa yang harus dipantau? Oh kalau tanya, to be honest, tidak. Berarti memang pengen lepas tanggung jawab kan? Khawatir, rasanya saya sebagai orang tua sudah melakukan yang terbaik lah as a parents, apalagi single parents. Maunya saya ngelakuin apa? Nangis-nangis. Itu datang ke sana. Kan yang salah dia bukan saya. Saya cuma sebagai ibu yang membiayai, kalau dia butuh bantuan saya akan bantu ya, tapi kalau untuk yang gimana-gimana ya, kalau ada anak kecil mendeklar dirinya sudah dewasa, berarti saya tidak bisa lagi menganggap dia sebagai anak kecil. Bener nggak? Ya sudah, udah lama, saya juga udah nggak peduli dia mau pulang mau enggak, serah aja. Kan nanti suatu saat juga nanti dia akan merasakan bagaimana pahit susahnya menjadi seorang ibu, apalagi single parent yang membiayai hidup sendiri kan. Dan yang lebih mengejutkan lagi, aksi Nikita Mirzani sebagai seorang ibu yang agaknya sudah betul-betul ingin melepaskan sang buah hati ditandai dengan menghapus nama Loli baik di dalam hatinya maupun yang tertera di punggungnya. Tertera sebuah gambar berbentuk love dan logo ratu atau queen di atasnya yang kemungkinan dibuat Nikita saat itu karena menganggap Loli sebagai ratu di dalam kehidupannya. Bodoh lah, mau nangis kejer kek, mau nangis sampai jedot-jedotin pala kek, so what? Ngapain kalian ketiknya ke sini? Nggak ada urusan sama saya. Kalian nih ya, pengen banget dijawab.
Sementara itu, yang kini menghebohkan publik lainnya adalah aksi beberapa selebriti yang mengubah bentuk tubuhnya dengan cara melakukan operasi plastik. Lalu, bagaimanakah Nikita yang pernah melakukannya menanggapi hal tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Ramainya para selebritis melakukan operasi plastik demi penampilan memang sempat mendapat respon dari beberapa warganet. Contohnya adalah aksi yang diduga dilakukan Mahalini pasca pernikahannya dengan penyanyi Rizky Febian, yang mengundang tanda tanya besar warganet lantaran melihat cukup ada perubahan yang signifikan dari raut wajah penyanyi yang akrab disapa Lini tersebut. Menanggapi hal ini, Nikita Mirzani pun menuturkan tidak usah mendengarkan omongan netizen karena tentu selebriti mengeluarkan kocek dari kantungnya sendiri. Dan jika hasilnya bagus, juga memuaskan diri sendiri serta pasangannya. Nikita juga mengaku hal tersebut wajar. Dan ia salah satu orang yang juga melakukan hal tersebut. Lantas, adakah keinginan Nikita Mirzani untuk kembali akan melakukan operasi plastik serupa seperti yang kini sedang banyak dilakukan selebriti? Netizen mah jangan didengerin. Oplas nggak ada salahnya sih. Oplas aja kan yang dirubah. Bentuknya kan diri sendiri, pakai duit sendiri. Sekarang fenomena orang operasi kayaknya udah biasa aja ya. Karena memang penting sih. Kalau menurut gua, karena gua nggak mau jelek, gua memilih untuk enak dilihat, bukan jadi cantik ya, tapi enak dilihat. Buat gua tuh jadi kebutuhan yang biasa aja sekarang. Kalau di luar negeri kan operasi udah kayak apa ya? Ya kayak untuk bangga aja gitu sama orang-orang yang udah operasi. Mereka yang udah operasi tuh bangga aja gitu. Kalau di sini kan rasanya kayak tabu gitu ya. Tiba-tiba udah lama nggak ketemu, kok berubah? Oh enggak kok, ini DNA dari Tuhan gitu kan. Padahal operasi sebenarnya nggak masalah, nggak usah malu lah. Yang penting jadinya bagus. Penting lah kalau buat gue, penting banget. Tapi kalau sekarang mau tanya mau operasi lagi enggak, karena sudah buat gue ini sudah termasuk yang bagus. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.